Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan kolonial Belanda di Indonesia yang bertujuan moral untuk menyejahterakan masyarakat Bumi Putra sebagai ganti atas penderitaan akibat eksploitasi tanam paksa. Kebijakan ini yang digagas oleh Van Deventer dilaksanakan melalui 3 program utama, yaitu integrasi, pengairan, edukasi, pendidikan, emigrasi, transmigrasi. Anjay. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syekhna Lalifa Hanif dari nomor absen 33 kelas 11F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang politik etis. Jadi, latar belakang politik etis adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan oleh Belanda sejak 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos, menyebabkan penderita rakyat Indonesia. Aturan ini mewajibkan di desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, sementara rakyat miskin harus bekerja di perkebunan pemerintah dengan upah rendah. Akibatnya, produksi pangan menurun, terjadi kelaparan dan wabah penyakit, serta angka kematian meningkat di daerah seperti Cirebon dan Grobogan. Selain itu, adanya sistem perenten atau kultur prokenten mendorong pejabat lokal memeras rakyat demi keuntungan pribadi. Kondisi ini dikritik oleh tokoh seperti Peter Brosov dan menyentuh hati rakyat Belanda. Tokoh Belanda Van Deventer mengungkapkan penderita rakyat Indonesia melalui tulisan ENR Spot atau Hutang Budi di majalah The Gids, yang kemudian mendorong munculnya politik etis pada tahun 1901 didukung oleh Ratu Wilhelmina. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunovara Baralati, nomor absen 17. Saya akan membacakan beberapa tokoh yang terlibat dalam politik etis. Salah satunya yang pertama adalah Edward Douwes Dekker Multatuli. Dia adalah seorang penulis novel Max Havelaar tahun 1860 yang merupakan kritik satir tajam terhadap kebijakan kolonial Belanda seperti tanam paksa. Yang kedua adalah Mr. Baron van Dedem, adalah seorang pengacara sekaligus politikus liberal Belanda yang mengkritik kebijakan kolonial, mendesak pemisahan keuangan antara Hindia Belanda dan serta desentralisasi kekuasaan. Yang ketiga adalah Hendrik Hubertus van Kol, adalah seorang politikus dan juru bicara kolonial yang turut melayangkan kritik serupa terhadap penderitaan pribumi akibat kebijakan Belanda. Perkenalkan, nama saya Hanafi Tikta Pradana dari nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang program politik etis dan pengaruhnya terhadap kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama, Edward Douwes Dekker Multatuli berperan melalui karya sastranya yang berjudul Max Havelaar 1860. Novel ini berisi kritik satir yang tajam terhadap praktik tanam paksa di Jawa. Karyanya membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Hindia Belanda dan mendorong lahirnya opini publik yang menuntut perubahan kebijakan kolonial. Mr. W.K. Baron van Dedem adalah seorang politikus liberal Belanda. Ia mengusulkan pemisahan keuangan Hindia Belanda dari Belanda agar lebih transparan dan adil. Selain itu, ia juga mendorong adanya desentralisasi kekuasaan kolonial sehingga pemerintah tidak lagi separuhnya dipusatkan di tangan pemerintah Belanda. Yang ketiga, Hendrik Hubertus van Kol adalah seorang politikus Belanda yang menjadi juru bicara masalah kolonial di parlemen
Ia menantang eksploitasi terhadap rakyat pribumi dan menyuarakan agar pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang lebih manusiawi. Kritiknya turut memperkuat argumen lahirnya politik etis. Perkenalkan, nama saya Arina Mariskana Al-Bakira dari kelas 11F nomor absen 7. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan realisasi program politik etis berdasarkan tokoh-tokoh yang sebelumnya telah disebutkan. Yang pertama adalah Van de Ven. Beliau merupakan tokoh Belanda yang seringkali memperjuangkan hak-hak manusia bagi para pribumi, serta merupakan salah satu pelopor adanya politik etis. Ideologi yang terkenal dari Van de Ven adalah emigrasi, irigasi, dan juga edukasi. Emigrasi merupakan program transmigrasi yang memindahkan penduduk di kawasan padat penduduk ke kawasan yang lebih sepi. Namun, seringkali dalam realisasinya program ini terhalang karena minimnya fasilitas dan juga sulitnya akses pribumi untuk mengakses transportasi. Kemudian yang kedua ada edukasi. Program ini mendirikan sekolah-sekolah rakyat, sekolah guru atau school, dan juga sekolah kejuruan. Bahkan mendirikan Skopia, yaitu sekolah kedokteran Jawa yang didirikan di Batavia. Melalui program pendidikan ini, lahirlah kaum cendekiawan pribumi atau Bumi Putra yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Dr. Wahidin, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Yang ketiga adalah irigasi. Program ini program yang membangun saluran air yang memudahkan pertanian, terutama para petani di daerah Jawa atau daerah sekitarnya yang kesulitan dalam akses air sebelumnya. Tokoh berikutnya adalah Van Dedem. Program yang paling terkenal dari Van Dedem adalah desentralisasi, yaitu membentukkan dewan-dewan langsung dari rakyat yang difokuskan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Batavia. Program ini mengusung rakyat atau pribumi langsung yang dijadikan dewan atau kepengurusan atau pemerintahan, namun aksesnya masih terbatas pada kala itu. Kemudian, program yang kedua adalah transparansi keuangan, di mana usulan dari Van Dedem memisahkan kas Hindia Belanda dan juga negeri Belanda, sehingga outputnya semua kas milik Hindia Belanda tidak dimanfaatkan langsung semena-mena oleh negeri Belanda, sehingga kesejahteraan pertanian mulai membaik. Perkenalkan, nama saya Febri Dian Kurniawan, saya dari kelas 11F, absen 14. Politik etis membawa beberapa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat pribumi, meskipun tujuannya tidak sepenuhnya altruistis. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui program irigasi, pemerintah kolonial membangun bendungan untuk pertanian. Hal ini meningkatkan hasil panen dan mengurangi tanam paksa. Yang kedua, munculnya kaum intelektual. Program edukasi membuka sekolah-sekolah untuk pribumi dari sekolah dasar hingga sekolah kedokteran seperti Skopia. Hal ini melahirkan kaum terpelajar yang melek roti dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, perbaikan sistem pemerintahan dan ekonomi. Adanya desentralisasi dan transparansi keuangan sedikit banyak memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selain itu, penghapusan tanam paksa, perlindungan buruh juga membawa perbaikan meski terbatas bagi kehidupan rakyat kecil. Perkenalkan, nama saya Ayom Jasa Songko dari absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif politik etis. Yang pertama adalah satu, proyek irigasi lebih banyak menguntungkan perkebunan Belanda, bukan sawah rakyat. Yang kedua, emigrasi atau transmigrasi menyengsarakan rakyat karena minim fasilitas dan lahan tidak subur. Yang ketiga, pendidikan bersifat diskriminatif hanya untuk kalangan elit. Yang keempat, dewan lokal atau desentralisasi hanya simbolis, pribumi tidak berkuasa nyata. Yang kelima, pemisahan keuangan Hindia Belanda tetap membuat hasil bumi lebih banyak untuk Belanda. Yang ketiga, eksploitasi buruh perkebunan. Yang keenam, eksploitasi buruh perkebunan. Yang ketujuh, stratifikasi sekolah menimbulkan ketidakadilan. Yang kedelapan, gagasan politik humanis sering kalah oleh kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairi Auliasari, absen 11 dari kelas 11F. Pengaruh politik etis terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Politik etis awalnya dibuat Belanda untuk kepentingannya sendiri, tapi justru menjadi pemicu munculnya semangat nasionalisme dan pergerakan nasional di Indonesia. Latar belakang
Politik etis lahir karena banyak kritik terhadap sistem tanam paksa yang dianggap merugikan rakyat. Kaum liberal di Belanda menuntut agar kehidupan rakyat Hindia Belanda diperbaiki. Isi politik etis ada 3 pilar, yaitu edukasi pendidikan, membuka sekolah bagi pribumi. Yang kedua, irigasi atau pengairan, membangun sistem irigasi untuk pertanian. Yang ketiga, emigrasi atau perpindahan, memindahkan penduduk Jawa ke daerah lain atau yang disebut transmigrasi. Sekian, terima kasih. Di loro telu. Dampak positif bagi pergerakan nasional. Yang pertama, lahirnya kaum intelektual dari pendidikan yang kemudian menyebarkan ide nasionalisme dan demokrasi. Yang kedua, munculnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Yang ketiga, tumbuh kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia. Yang keempat, perjuangan melawan Belanda yang pada awalnya bersifat lokal atau kedaerahan berubah menjadi perjuangan nasional yang lebih terorganisir. Faktor lain yang memengaruhi adalah yang pertama, internal, meliputi kesadaran nasional, pengaruh agama, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Yang kedua, eksternal, meliputi ide-ide barat seperti nasionalisme, demokrasi, serta perkembangan dunia internasional.